Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengku-tengku kaum muslimin, kaum muslimat sedang jamaah yang berbahagia, mari kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan, kelapangan, kesehatan untuk subuh ini kita mampu melaksanakan ibadah bersama-sama. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa dalam kesempatan ini marilah kita camkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, kata Nabi dahulu, ada 3 orang yang musafir, kemudian dalam perjalanannya ditimpa oleh hujan yang sangat berat, kemudian disertai juga dengan badai. Kemudian mereka bertiga berlindung dalam suatu gua. Kemudian di saat mereka berada di dalam gua tersebut, maka runtuhlah gua itu, sehingga pintu gua itu ditutupi oleh batu yang sangat besar. Menurut dalil adat, mereka tidak ada harapan untuk hidup. Kemudian yang paling tertua di antara mereka mengatakan, wahai saudaraku, apakah ada amal yang sangat istimewa selama hidupmu? Adukan kepada Allah, semoga kita bisa selamat di dalam gua ini. Orang yang pertama tampil, ya Allah, saya punya orang tua, punya ibu. Kemudian saya punya anak dan saya punya istri. Pekerjaan saya adalah istilah kita petani. Setiap sore saya membawa makanan. Pada suatu sore saya kemalaman, sehingga sampai ke rumah ibu saya sudah tertidur, sedangkan istri anak saya masih jaga. Kebiasaan saya tidak akan berikan makanan itu sebelum dimakan oleh ibu saya. Lama saya tunggu ibu saya, tapi tidak jaga-jaga. Dan saya tidak akan memberikan sebelum dimakan oleh ibu saya. Akhirnya semuanya tertidur sampai pagi hari. Setelah saya berikan kepada ibu saya, barulah saya berikan kepada anak dan istri saya. Ya Allah, kalau ini suatu kebaikan, bukakanlah pintu gua ini. Allah menakdirkan lain, pintu gua itu tergeser, kemudian sudah masuk cahaya, tapi mereka belum bisa keluar. Artinya tanda-tanda kehidupan sudah ada. Kemudian tampillah orang yang kedua, ya Allah, saya sangat butuh menghidupi keluarga, ada istri, anak dan juga orang tua. Saya bekerja pada seseorang, kemudian ia sangat menarik, sangat cantik, tapi dia pengusaha. Kemudian pada suatu hari dimintanya saya untuk lembur. Setelah orang lain sudah, karyawan lain sudah pulang, tinggallah saya. Ternyata bukan untuk lembur, tapi dia bermaksud untuk mencelakai saya. Artinya mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebenarnya saya butuh kepada kehidupan orang tua dan keluarga saya. Tapi karena hal itu saya meninggalkannya dan saya mencari pekerjaan lain walaupun sangat susah. Ya Allah, kalau ini suatu kebaikan, maka bukakanlah pintu gua ini. Pintu gua tergeser, udara sudah masuk, cahaya sudah masuk,
tapi mereka belum bisa keluar. Barulah tampil orang yang ketiga. Ya Allah, saya seorang pengusaha, saya seorang manajer, kemudian mempekerjakan banyak orang. Tapi pada suatu saat ada orang yang bekerja dengan saya, tapi tidak mengambil upahnya. Lalu upahnya ini, karena dia tidak datang untuk mengambilnya, saya berikan seekor kambing. Kemudian kambing itu berkembang, beratus bahkan menggunung. Kemudian satu saat dia datang, menagih upahnya. Lalu saya katakan, upahmu sudah saya berikan seekor kambing dan berkembang sekarang, bahkan menggunung. Itu semuanya adalah dari upahmu dulu. Maka diambilnya ya Allah semuanya, satu pun tidak ditinggalkannya. Tapi saya ikhlas, karena itu tahu adalah hak orang lain. Lalu pintu buha terbuka. Begitu terbuka, mereka keluar. Hadirin sidang jemaah yang mulia, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa yang pertama, untuk berbuat baik kepada orang tua adalah di atas segala-galanya. Bahwa doa orang tua dan doa kita kepada orang tua tidak ada hijab. Oleh sebab itu, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, yang lebih besar adalah orang tua kita. Jangan kita remehkan. Kemudian kita ingat yang kedua, bahwa apabila sesuatu pekerjaan, apabila jalannya maksiat, maka tinggalkan. Walaupun pekerjaan itu halal, tapi jalannya maksiat, maka inilah yang harus ditinggalkan. Kemudian kita lihat yang ketiga, bahwa hak orang lain sampai kapanpun, itu tetap hak orang lain. Kalau memang itu hak orang lain, usahakan. Walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk memeliharanya, karena memang kita tidak mengambil upah dari hak orang lain itu. Berikan haknya. Walaupun kita dalam keadaan mungkin akan Senin Kemis. Hadirin sidang jemaah yang mulia, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa salah satu Allah akan menolong kita apabila kita ikhlas. Oleh sebab itu segala pekerjaan harus dipertanyakan, apakah ini Allah reda? Kalau Allah reda, pasti Allah akan membantu kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah bukan hadis, tapi berkembang di masyarakat dari mulut ke mulut. Contoh misalnya, dahulu ada seorang pemuda yang mencari Tuhan. Kemudian ia mencari Tuhan, pertama sekali jumpa dengan orang yang sedang beribadah. Batu pun sudah berbekas karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah orang yang mencari Tuhan ini. Ahli ibadah ini berkata, kemana kamu? Saya akan mencari Tuhan. Kalau nanti kamu jumpa dengan Tuhan, kamu tanyakan kepada Tuhan, surga mana yang akan saya tempati? Kemudian pemuda ini berangkat. Ini cerita yang berkembang dalam masyarakat. Sampai kepada suatu tempat, maka jumpa dengan perampok atau penyamun. Kemudian dirampok, ternyata yang dibawanya cuma awis. Awis dalam bahasa Gayo cuma kita paham adalah mungkin sepotong kain, kemudian ada makanan sedikit. Kata pemuda ini, apa yang akan kamu rampok? Saya adalah orang yang akan mencari Tuhan. Tidak ada harta apa-apa. Kemudian kata penjahat ini, kalau kamu mencari Tuhan, kalau jumpa dengan Tuhan, tanyakan, neraka mana yang akan saya tempati? Kemudian singkatnya setelah pemuda ini pulang, kemudian jumpa yang kali pertama dengan orang yang jahat ini, orang yang perampok ini. Lalu dia tanyakan, kamu sudah pulang? Sudah. Apakah kamu sudah jumpa dengan Tuhan? Sudah. Apa yang dikatakan Tuhan kepada saya? Kemudian kata pemuda ini, Allah mengatakan bahwa kamu tempatmu adalah surga Jannatun Naim. Kemudian jumpa dengan orang yang ibadah tadi, yang terus menerus ibadahnya. Lalu dia bertanya, kamu sudah pulang? Sudah tanya kepada Allah, di mana tempat saya?
pemuda ini mengatakan, Allah telah mengatakan tempatmu adalah neraka jahanam. Hadirin sidang jamaah yang mulia, dari cerita ini dapat kita pahami, segala sesuatu harus kita kerjakan dengan ikhlas. Jangan karena ri'a an-nas. Orang yang ahli ibadah tadi masuk dalam neraka karena ia memikirkan diri sendiri. Ia meninggalkan kewajibannya, ia meninggalkan kemasyarakatannya, dia hanya senang sendiri, ibadah sendiri, tidak menghiraukan kanan dan kiri. Oleh sebab itu, hidup kita adalah harus bermanfaat kepada orang lain, kita pun harus bermanfaat kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai penutup daripada ini, mari kita lihat hadis Rasulullah SAW yang maknanya, hadis dari Abu Hurairah riwayat Bukhari, bahwa nanti pada hari kiamat Allah tidak akan senang, artinya Allah tidak akan melihat. Yang pertama adalah orang yang berjanji dengan menyertakan Allah, nama Allah, tapi dia mengkhianatinya. Kemudian orang yang menjual orang merdeka, kemudian memakan harganya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak amanah. Yang amanah yang dilakukannya itu selalu dibelokkan, maka itu Allah tidak akan melihatnya nanti di yaumil mahsyar kelak. Hadirin yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.